Saya Debbie. Dan saya Lita. Saat ini kita sedang berada di Taman Budaya Tionghoa Nimi. Ya, dan pastinya kita berada di Taman 12 Sio. Ini letaknya di mana sih? Ini di Taman Mini Indonesia Nah, Indah. catat ya, dan ternyata di dalamnya ada taman yang isinya 12 patung Sio. Nah, Sio itu apa sih? Nah, itu aku nggak tahu. Mami tuh tahu nggak sih? Boleh nggak sih aku tanya-tanya? Nah, Mami juga nggak ngerti, tapi Sio itu bagaikan apa ya, Chinese zodiac. Wah, gitu. Kalau ada yang namanya, kamu pasti tahu kan, kayak Sagittarius. Aku tahu, itu tahu. kan. Nah, ini yang Chinese. Oh. Yang apa namanya, pakai penanggalan lunar. Wah, gitu. Widih. Seperti tahun ini tahun naga. Oh, tahun naga. Nah, seperti itu. Yuk kita lihat seperti apa di dalamnya. Oke, ini dari mana dulu nih? Dari Berarti Sio yang pertama tuh pasti Sio tikus. oh, tikus. Jadi di masa dulu ada yang namanya Kaisar Giok. Giok. Kaisar Giok, penguasa langit. Jadi si kaisar ini ingin membuat perlombaan. Yang menang ini untuk menentukan siklus waktu ya, setiap 12 tahun dan sebagainya. Ada yang dipanggil, yang diundang untuk mengikuti lomba itu adalah 12 binatang. Maksudnya yang 12 binatang ini, hewan ini yang menanggapi undangan si kaisar. Terus, nah ini ada ceritanya ini. Pernah dengar nggak, Lita? Belum, aku belum tahu sama sekali. Oh, jadi Mami yang dongeng ini sekarang. Nah, kenapa tikus jadi yang pertama kira-kira? Mungkin karena tikus kecil. Kecil ya? Kalau dia kecil mestinya nggak menang dong. Nggak mungkin nomor 1. Karena dia cerdik mungkin. Ceritanya itu ada kecerdikannya. Jadi karena tikus ini dia tahu kalau dia pasti akan ya mungkin kalah ya dari yang lain-lainnya yang gede-gede itu. Akhirnya dia minta tolong si kerbau. Kerbau nomor 2. Nah, kerbau kan hewan yang besar. Besar. Nih. Terus dia kuat, dia jalan. Oke lah, kamu ikut. Si tikusnya nemplok di atasnya. Si siapa ini namanya kerbau. Jalan sampai ke garis finish. Tahu apa yang terjadi? Menang. Yang menang siapa? Kerbau. Tikus. Tikusnya. Tikusnya. Karena dia melompat duluan, wing. Wah, nebeng gitu. terus loncat. Gimana itu ceritanya itu? Kan nggak boleh gitu ya. Harusnya nggak boleh ya. Itulah mengapa Sio tikus itu dia memiliki karakteristik yang cerdik. Terus juga dia pintar melihat peluang kan. Itu si kerbau bisa lebih cepat datang, dia menggunakan kekuatan si kerbau, dia melihat peluang itu. Tapi ya itu, dia bisa bersikap manipulatif dan terkadang kritis. Itu karakteristik Sio tikus. Nah, Mami tikus bukan tuh? Bukan. Bukan, aku juga bukan. Mami kerbau. Mami kerbau, ya ampun yang ditebengin. Iya loh. Ya ampun Mami. Nah, ini Sio kerbau. Dia ini setelah dia tahu dia menjadi pemenang kedua, dia legowo loh, dia menerima dengan dia ya udahlah nomor 2 nggak apa-apa. Itu jadi itulah mengapa karakter dari Sio kerbau, dia pekerja keras, ya kan. Terus juga dia gigih yang tadi tuh Mami bilang, dia gigih, dia pekerja keras tadi sudah ya. Terus lagi dia kalau sudah fokus gitu itu. Terus dia juga suka membantu, dia polos lah, dia nggak gampang percaya sama orang lain. Tapi ya itu ada sisinya yang sisi jeleknya adalah dia keras kepala banget. Dia bahkan mungkin ada orang yang bilang, oh dia orang ini nggak baik loh, tapi dia keras kepala, tetap percaya pada orang itu sampai kena batunya. Itu kayaknya Mami yang curhat ya. Iya deh. Kayaknya Mami berpengalaman nih kayak gitu nih. Waduh. Terus Lita Sio apa? Aku babi. Oh iya, babi yang paling terakhir. Iya. Aduh, aku babi sih ya. Nah, ini apa setelah itu yang ketiga adalah apa tadi ya? Ini harimau ya? Oh, macan. Harimau lah ya, macan. Nah, macan ini galak. Hah? Galak. Sebenarnya nggak galak, tapi dia tuh sangat independen. Karakteristiknya gitu dominan, karakternya seperti itu. Terus juga pokoknya berani dia. Berani ya berarti dia. Mau keputusan apapun tabrak dulu, nekat dulu. Habis itu baru mikir. Jadi nyeselnya belakangan ya. Nyeselnya belakangan dia itu. Terus
Nah ini dia menjadi yang pemenang ketiga gitu. Nah habis ini ke Kelinci ya. kelinci. Yang kelinci ini dia dikenal lembut hati. Baik. Lucu. Lembut hati, suka menolong seperti itu. Terus juga orangnya nggak tegaan, tapi dibalik itu dia sangat sensitif. Hatinya lembut gitu ya, berarti mudah kayak menangis gitu kali ya Mi. Ini lucu juga ya kelinci Iya, ya. lucu kelincinya. Cuman kelinci ini secara karakter juga dia agak-agak licik katanya. Oh gitu. Jadi Kenapa tuh? dia akan diam-diam. Oh. Kalau pengen sesuatu dia akan diem. Tapi dia akan work on it gitu tuh loh. Nanti tiba-tiba ngagetin orang. Boom, gitu. Benernya bukan licik ya itu Iya, ya. itu bagus Bagus nggak kan sih? ya. Lebih baik Iya. kita kan membuat apa namanya, jangan kalau ada sesuatu Diem-diem. rencana diem dulu. Waktu habis itu kan Pas dapet baru iya nih. daripada gagal Iya, kan jadi malu duluan, iya. gitu. Nah ini Kalau ini naga. naga yang tahun ini berarti ya. Naga ini keberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Lah banyak yang heran loh kenapa naga kalah. Iya, Padahal kenapa? naga kan kuat. kenapa kok dia malah menjadi pemenang kelima? Kenapa tuh? Karena dia baik hati. Oh dia baik ya. Jadi di tengah perjalanan si naga ini ternyata perjalanan ke perlombaan Raja Giok ini, Kaisar Giok, di tengah jalan dia membantu para petani untuk menurunkan hujan. Oh iya, dan sebelumnya kenapa kelinci ini nomor 4? Karena dia tidak bisa melewati sungai. Jadi dia Lewat naga. jadi sama si naga diberi potongan kayu. Jadi si kelinci bisa naik menyeberangi sungai, menaiki kayunya itu. Jadi si naga akhirnya jadi nomor 5. Waduh. Gitu. Berarti naga tuh kelihatannya aja mukanya sama. Dia baik hati. Dia baik hati, terus juga pemimpin yang sejati seperti itu. Terus dan dia legowo menjadi yang pemenang nomor 5. Nggak masalah. Nggak tuh ya. masalah. Terus yang nomor 6. Ini apa ini? Ayam. Ular apa ayam? Ayam apa ular nih? Oh, ular. Ular. Ular ini biasanya karakternya misterius, dianggap misterius. Diam-diam. Diam gitu itu. Terus ya banyak orang yang bilang agak-agak introvert biasanya. Iya, Gitu introvert. itu, menutup diri, nggak suka privasinya diganggu orang. Tapi kita kayaknya semua orang kayak gitu iya juga sih, ya. ada sih sisi kayak gitu. Nah, Mungkin dominannya kali dominannya. Tapi ular ini juga sebenarnya dia setia. Oh setia. Setia dan baik Ya gimana ya, hati. semua dalam kehidupan ini pasti kan ada sisi baik dan sisi buruknya. Tapi semuanya pasti memiliki sisi baik yang sama, semuanya juga pasti memiliki sisi buruk yang sama sih. Tinggal berapa dominannya aja. Iya, itu dominannya ya. seperti itu. Dia menjadi yang nomor berapa ya Lita ya? Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nah, 6 ini. Terus Loh, kuda malah Kuda. ketujuh tuh. Nah. Nih, kenapa nih? Nah, Kuda ini kan kuda cepat. kenapa ya? Harusnya kan dia cepat ya. Dia kan lincah nih, dikenal lincah, tapi dia malah ketujuh. Si ular ini waktu diundang sama siapa itu namanya? Kaisar Giok mengundang mereka. Si ular ini nebeng. Oh nebeng juga. Di bawah kakinya kuda. Mungkin dia membelit ya, twing 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 gitu. Terus kudanya lari sampai di tempatnya Kaisar Giok. Dia ya tadi kayak si tikus, dia melompat duluan, ularnya jalan Oh duluan. dia melepaskan menang. langsung finish deh. Gitu. Nah, kalau secara karakteristik untuk shio kuda, dia memiliki karakter yang tangguh, dia tangguh, terus suka bertualang dan ya dia itu tidak sabaran tapi dia tidak sabaran dan terlalu bersemangat biasanya. Dia terlalu bersemangat tapi nanti akhirnya malah kecewa. Gitu. Nah, terus habis itu kita nomor berapa ini ya? Ini ke-8 berarti ini. Ini apa tadi, kambing? Kambing. Kambing nih tadi ya, berarti dia teamwork. Kambing, ayam, Monyet. Nah, mereka teamwork.
Mereka teamwork ya. siapa duluan ya yang menemukan rakit? Mm-mm, Ya kan? Oh, ayam menemukan rakit. mm-mm. Terus si monyet dan si kambing menavigasi. Oh. Oh, arahnya ke sini, arahnya ke sini. Nah, kambing ini akhirnya menjadi yang nomor berapa ini ya? Ke-8. Ke-8 dan akhirnya 9. mereka menjadi yang nomor Berurutan ya mereka ya berarti. 8, 9, 10 gitu kan. Nah, Karena si mereka kambing bekerja ini sama. ya, si kambing ini jiwa seninya kuat. Ya gitu, secara karakter dia berjiwa seni, terus juga baik hati, lembut hati gitu kan. Tapi dia sering nggak percaya diri. Oh, dia nggak pede Secara ya. karakter seperti itu. Terus selain dia kurang percaya diri, dia juga sensitif. Sensitif. Lita Bapak sensitif gitu. nggak? Ya. Ya kadang-kadang lah. Jadi sebenarnya semua sio punya Iya, sifat-sifat seperti kan itu punya ya. hati gitu kan. Nah, si monyet Ini ini monyet. kalau monyet secara sio karakternya dia itu cerdik, Dia cerdik juga ya. Mm-mm, Lincah kayak. lincah, punya banyak akal, Hmm, ya kan? Kayak monyet itu Iya. dari satu ranting ke ranting ranting yang lain. lainnya. Jadi dia tahu mana-mana yang aman untuk dia. lewatin gitu ya tadi bareng-bareng temen-temennya. Iya. Cuman ada sisi yang karakter yang katanya kurang baik. bagusnya itu, kurang baiknya ya dia lebih ke egois. Oh, dia Nah, ada egoisnya. dia ada egoisnya, manipulatif katanya gitu. Terus sama humoris nggak? Bukan sisi buruk ya, kan sisi baik ya. Dia baik, humoris. menghibur teman-teman. Dia kayak the clown in the party. Widih, Biasanya mantap gitu. dia ya. Dia ini nomor 9, 9. terus 10. Nah, ini sio ayam. Ayam. Sio ayam karakternya dikenal detail. Detail. Ya, very detail. Terus kan kayak ayam kan ngambilin iya sih. beras satu-satu Beras satu-satu satu-satu makan, aja misalnya dia kayak gitu. telaten gitu ya. Telaten dan biasanya sangat family person. Hmm, Kayak induk ayam. iya nih Kak, ada anak ayam. Anak ayam, induk ayam melindungi anak ayamnya. Nah, seperti itu karakternya, sangat bertanggung jawab pada keluarga, seperti itu. Tapi ya kebanyakan katanya sisi buruknya ya sangat Perfeksionis tadi ya. cerewet itu, Cerewet. perfeksionis karena dia merasa di mana-mana kok nggak sesuai dengan keinginannya, akhirnya juga kayak cerewet, cap. Gitu, ngoceh ya. Ngocehnya seperti itu. Nah, Wow, anjing sekarang di urutan ke-11 dari 12 dari 12. undangan Kaisar Kyok itu adalah anjing. Wah, kenapa nih anjing? Nah, konon si anjing ini begitu lihat sungai nih, kan mereka melewati sungai kan, Iya. harusnya kan dia pinter renang ya. Mm. Tapi begitu nyebur di air sungai, kok enak ya, Oh, dia air mandi sungainya dulu. kok seger banget. Seger. Akhirnya si anjing malah bermain-main, lupa dia Bahwa gitu. dia lagi lomba tuh dia dia lagi lupa. lomba, dia lagi lomba lupa dan akhirnya malah jadi urutan ke 11. Nah, konon kalau secara sio, bukan konon sih, jadi secara sio anjing itu setia. Setia. Terus juga dia tahu apa yang harus dia lakukan di dalam suatu perkumpulan sosial. Jadi dia Sosial. tahu menempatkan dirinya. Pintar adaptasi. Pintar lah ya. adaptasi. Tapi ya itu dia juga keras kepala. Terus juga pendendam katanya. Tapi padahal kalau secara Iya. itu anjing kan baik banget Baik ya. banget, setia. juga. Setia ya. Ya mungkin setiap orang kan beda-beda tergantung situasinya masing-masing. Tergantung lingkungannya juga. Dan mungkin. yang terakhir ini nih. Kenapa dia nih? Kenapa ya kok kamu 12? Urutan Ternyata ke-12. Dia Nah, mandi dulu, makan iya. dulu. Nah, si babi menjadi urutan ke-12 karena katanya konon waktu diundang itu dia malah makan. Dia kan suka makan ya. Iya, dia Suka suka makan, makan. suka tidur lah. Mandi Itulah yang dia lumpur itu lakukan. ya. Dia main-main dulu, dia makan Dia seneng sebanyak-banyaknya. Tiap kali jalan makan lagi, berhenti lagi, seperti itu. Akhirnya ada makanan loh, berhenti gitu. akhirnya nomor 12. Dan secara sio karakter si babi ini dia sebenarnya pekerja keras. Oh. Jadi kamu pekerja keras. Tapi ternyata aku bukan ini, Bi. Bukan? Iya. Terus apa kamu? Aku ternyata tikus. Nebeng di mami.
Jadi si babi ini dia bekerja keras, tapi dia terkadang ya dia tidak percaya diri bahwa apa yang dia lakukan itu akan berhasil. Jadi dia memerlukan sosok orang lain yang lebih mendukung ya. ya. Dia perlu dukungan dari kanan kiri seperti itu. Karena kalau dia sendiri kebanyakan ya itulah ragu. Dia peragu seperti itu. Nah itu ceritanya 12 sio itu. Lita tahu nggak kenapa kok dalam tradisi Tionghoa kita sangat percaya pada sio? Mungkin karena perwakilan sifat-sifat setiap binatang beda-beda. Kamu tahu nggak kalau di dalam mencari jodoh atau mencari rezeki karyawan, gitu. Karyawan. Itu kita semua melihat sionya dulu. Oh gitu. Jadi ada kepercayaan kalau terpaut 3 tahun, 6 tahun itu namanya jiong, nggak cocok. Oh nggak cocok. Terlalu jauh kali ya ini sifatnya. Jadi misalnya terlalu berlawanan. Oh berlawanan. Itu seperti kayak kerbau itu nggak cocok dengan kambing. Karena mereka akan muncul ketidakseimbangan dalam berpikirnya, sifat-sifatnya akan saling bertentangan. Yang satu lembut hati, yang satu blek gitu tuh. Gitu. Ya, jadi itulah mengapa kita sangat berpatok pada 12 sio ini. Begitu. Mantap, ternyata punya maknanya juga ya. Ceritanya lucu ya. Seru, iya. Seru ya. Aku baru tahu loh, jujur. Jadi gitulah ceritanya dari Taman 12 Sio di Taman Budaya Tionghoa di Taman Mini Indonesia Indah. Dah.